Oke, buat teman-teman Banana Race ID, kalau mau sekolah balap bisa dihubungi ke IG-nya 86ristan_racing school, teman-teman. Kalau enggak, dulu sih awalnya ya diajak teman-teman sekolah gitu, diajak ikut klub-klub motor, terus diajak nonton balapan liar. Ya pernah juga coba sih balapan-balapan liar. Dan waktu itu pas ada balapan resmi di Lanun Tasikmalaya, kan dulu balapan resminya di Lanun tempatnya, sebelum ada sirkuit Bukit Besar, teman-teman. Waktu itu masih pinjam motornya teman, nggak punya motor sendiri. Pas masuk ke profesional ya alhamdulillah nggak nyangka banget gitu bisa masuk, bisa diambil sama tim, langsung tim pabrikan mungkin kalau sekarang ini gitu. HMTC dulu, terus ke Ahmad Jayadi, Suzuki Jayadi. Dulu bisa kenal sama Jayadi, ada yang ini sih, ada yang nyambungin sih gitu. Nggak langsung Oki yang kenal, tapi ada yang nyambungin, ada orang perantara lah yang nyari pembalap-pemula buat di timnya dia. Nah, dia kan dulu masih balap dia juga. Emang aku dulu pernah ngefans juga lah sama dia. Sering-sering lihat di koran gitu kan, di media-media, bukan media dulu mah koran ya. Koran Motor Plus atau otomotif gitu. Emang dia jago balapnya di underbone waktu itu. Masuk tim Jayadi, Suzuki Jayadi 2006 masih main pemula tuh. Dulu ada OMR Suzuki sama main Kejurnas. Sebelum Motoprik, sebelum ada nama Motoprik dulu Kejurnas, masih Kejurnas lah. Pertamina Pertamina Enduro kalau nggak salah itu dulu nama event-eventnya. Nah, 2006 masuk Jayadi, 2007 masih di Jayadi, masih pemula. 2008 juara nasional di kelas MP bukan MP kali, apa ya dulu lah namanya gitu, bukan pemula, bukan motor freak, apa ya pokoknya MP4 lah. MP4 itu 125 kalau nggak salah dulu itu. Tapi itu sih atau bukan? Bukan, masih pemula. 2008 juara nasional, 2009 juara nasional pemula juga, sama ya juara umum OMR Suzuki 3 tahun berturut-turut waktu itu. Ya pengalaman yang tak pernah terlupakan, alhamdulillah waktu itu pernah ikut balapan Asia Road Racing Championship 2008-2009. Jayadi, masih Suzuki Jayadi. Sebelum pindah ke Honda, dulu di Jayadi dulu sampai 2009. 2010 barulah sama Honda, terus balik lagi ke Suzuki, ke HRS, terus habis itu balik lagi ke Honda Banten. Sendakit itu berawal dari Nicky Hayden, almarhum. Dulu kan dia orang Amerika tuh, bener kan ya, orang Amerika. Nah, di pantatnya itu dia ada tulisan Kentucky Kid, bener nggak? Nah, ada tulisan Kentucky Kid. Pas aku lagi bikin wearpack, lagi ngedesain wearpack di HRS tuh sama bos Jayadi, udah kamu kan orang Sunda katanya, udah di pantatnya kayak Nicky Hayden aja. Emang apa Nicky Hayden? Aku pun nggak tahu Nicky Hayden tuh ada apa gitu di pantatnya. Ya Nicky Hayden kan orang Amerika, terus di pantatnya kok coba kamu lihat ada Kentucky Kid katanya gitu. Jadi buat Oki apa bos namanya? Udah Sunda Kid aja gitu. Nah itulah dari 2007 Oki pegang nama Sunda Kid itu sampai sekarang nama Sunda Kid itu masih ada korannya, ntar ingin diupload di Instagram. Nah ini berawal dari Sunda Kid tuh, ini ceritanya ada diceritain oleh wartawan itu. Oki Ristan berawal nama Sunda Kidnya dari ini, ada semuanya. Dulu udah zaman 4 tak kalau Oki udah 2006 2005 itu udah mulai 4 tak, udah 2 taknya udah mulai kegeser lah. Udah nggak ada gitu. Pernah ngalamin balap 2 tak juga? Ngalamin waktu kejurda balap 2 tak sama Satria dulu. Kalau balapan sekarang bener-bener ya duit. Teknologinya gila bener. Kalau dulu mah kita cukup
dikorek-korek aja pakai apa, pakai kawat tuh gede-gedein sepuyer gitu, atau ngebubut-bubut dikit. Kalau sekarang kan emang bener-bener jauh beda lah. Terus pembalap-pembalap pun beda sama dulu. Kalau dulu bener-bener otodidak. Kalau sekarang ya banyak sekolah balap di Indonesia ini kan, ada beberapa sekolah balap. Jadi emang anak-anak kecil itu progresnya sangat cepat buat zaman-zaman sekarang ini. Beda sama zaman dulu. Kalau dulu kan kita umur 9 tahun masih main kelereng, masih main apa tuh. Kalau sekarang kan udah megangannya motor. Sampai ke depannya mungkin pasti bibit-bibit pembalap muda ini bakalan banyak gitu. Nah, itu pengalaman menarik tuh. Dulu kalau pakai sumpit itu kita kan ngedeketin orang yang pegang itunya tuh. Ya dikasih lah buat jajan biar jadi nomor 2, kalau nggak nomor 3 gitu. pernah itu. Wah, pertama-tama tuh dulu tuh pas balap awal-awal pakai sumpit, belum tahu kualifikasi gitu. Pernah dari urutan belakang, pernah dari nomor depan gitu. Tapi kalau lagi apa, lagi itunya yang kena gitu, yang suka dikasih rokok paling nomor 3, nomor 4 gitu, nggak paling belakang banget. Tapi jangan ditiru, ini mah dulu gitu. Kejadian yang nggak mengenakan, kalau alhamdulillah kalau jatuh parah itu belum pernah ya. Jatuh parah sampai patah tulang atau apa, amit-amit jangan sampai lah. Sampai sekarang pun alhamdulillah masih nggak ada yang ini gitu. Cuman kalau misalnya sama luka-luka mah, wah, seluruh badan ada, pokoknya adalah banyak. Ya yang pasti mungkin apa ya yang bisa buat Oki berkesan, yang pasti orang tua lah yang selalu mendukung dan mensupport. Terus yang keduanya mungkin dari emang yang melahirkan saya itu alhamdulillah dari bengkel Tasik, KMS sama Bos Jayadi mungkin gitu, yang mengajarkan disiplin, mengajarkan tentang balap tuh harus benar-benar beginilah, pokoknya disiplinnya yang sangat kuat. Belajar dari situ dulu, selalu diingetin gitu. Sirkuit yang paling favorit dulu Kenjeran itu dari mulai cuacanya luar biasa, nyamuknya luar biasa, sirkuitnya enak. Kalau sekarang mungkin bisa dibilang sirkuit Bukit Besar lah, teknikal banget di Kenjeran itu. Favorit banget aku Kenjeran. Awalnya buka racing school ini, ya kita kan gak selamanya balap gitu. Pasti ada masanya di balap. Terus kepikiran buat buka racing school. Dulu sih ade sendiri yang diajarin, sama ada orang daerah juga, orang satu daerah lah, teman-temannya ade yang minta diajarin. Alhamdulillah dari situ jalan tapi pernah stuck dulu dan baru aktif lagi kemarin 2017. Baru dibenerin karena waktu itu Oki masih balap, jadi nggak kepegang semuanya lah. Pas 2017 bener-bener meskipun masih balap tapi fokus lah, lebih fokus ke racing school mungkin gitu. Alhamdulillah sih kalau kita bisa menjalankannya mungkin dengan baik. Terus relasi kita kan kalau di balap ini yang Oki rasain luas gitu. Jadi orang dari mana-mana, terus pengusaha-pengusaha, nggak pengusaha otomotif aja di balap itu yang hobi-hobi ada gitu. Komplit lah kalau menurut Oki selama di balap gitu puluhan tahun, beberapa tahun, puluhan tahun kali ya bos, puluhan tahun enak gitu di balap tuh, kita bisa kenal sama orang mana gitu sih. Tapi Oki sendiri udah pensiun atau sebenarnya pengen masih lanjut balap ya? Kalau ada yang ngasih motor 2 tak, gue pengen balap lagi lah, tapi jangan X-Rider. Ya pingin lah kalau di Tasik ada balap gitu, kayak nyoba-nyoba bebek standar, atau kalau 4 tak mah enggak lah, bebek standar lah, pingin sambil olahraga gitu. Masih pingin sih sebenarnya, hati mah masih pingin. Ya mungkin adanya racing team ini awalnya sih dari racing school juga kali ya, karena kita bikin racing school, kalau anak-anak di sekolah balap 86 racing school nggak dibalapin juga kan kasihan juga gitu. Dan kita runding sama tim, mungkin gimana kalau kita bikin racing team pembalapnya yang dari racing school gitu. Terus buat biayanya kan ya kita yang kalau dibilang sih patungan mungkin gitu. Terus alhamdulillah udah dipercaya juga sama
Astra Honda mungkin terima kasih buat AHM atas kepercayaannya, dan kita bukan tim gede. Terus buat sponsor-sponsor yang lain juga terima kasih yang udah mau mensupport tim kami di kejuaraan balap nasional sekelas One Trick gitu. Kita bukan yang banyak duit atau gimana gitu. Terus pingin lebih dikenal lagi oleh masyarakat luas. Ada 86 Nissan Racing School, ada 86 Nissan Racing Team gitu.